Shalom, selamat hari Sabat kepada saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah kebahagiaan di Sabat berkat ini karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan atas hari Sabat. Dan sebagai umatnya tentu kita mendapatkan berkat yang istimewa berjumpa di kebaktian Sabat online CMC Indonesia. Dan tentunya kebahagiaan untuk saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, sahabat di dalam Tuhan yang ada di kota-kota yang berbeda, bahkan boleh jadi di negara yang lain. Sabat ini firman Tuhan berjudul kebaikan. Kebaikan dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani adalah agathosune. Jadi firman Tuhan pada sabat ini berjudul kebaikan atau agathosune. Apakah yang dimaksud dengan kebaikan itu, saudaraku? Firman Tuhan ada tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang akan hal ini. Dengan kata lain, karena buah roh ini adalah karakter tabiat dari Yesus Kristus. Karena memang karakter Yesus Kristus adalah Allah kita, karakter yang kasih. Di dalam kasih pasti ada sukacita. Di dalam kasih pasti ada damai sejahtera. Di dalam kasih pasti ada kesabaran. Di dalam kasih ada kemurahan yang pasti. Dan di dalam kasih pasti ada kebaikan, atau dalam bahasa Yunani, bahasa Greka tadi adalah agathosune. Dan di dalam kasih pasti ada kesetiaan. Dan di dalam kasih pasti ada kelemah lembutan. Dan di dalam kasih pasti ada penguasaan diri. Itulah karakter daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabatku di dalam Tuhan, pada sabat ini di kebaktian sabat online CMC Indonesia ini, kita akan mempelajari secara khusus tentang kebaikan atau agathosune. Memang di dalam bahasa Yunani Greka, kasih itu artinya agape bahasa Yunani. Sukacita itu adalah chara bahasa Yunani. Damai sejahtera itu adalah eirene bahasa Yunaninya. Kesabaran itu adalah makrotumia bahasa Yunaninya. Kemurahan itu adalah Kristos, itu bahasa Yunaninya. Dan saat ini kebaikan agathosune khusus kita akan bahas sebentar di menit-menit kemudian. Dan kemudian kesetiaan dalam bahasa Yunani pistis, kelemah lembutan praos, itulah bahasa Ibrani, dan penguasaan diri bahasa Ibraninya adalah enkratos. Sahabat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus kiranya bersama dengan kami untuk kami mengerti secara khusus karakter tabiat Yesus Kristus, yaitu kebaikan agathosune. Tuntunlah kami dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus doa dipersembahkan. Amin. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dalam bahasa Indonesia memiliki akan abjad ataupun huruf dari A sampai Z, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya sampai Z, itu ada 26 abjad ataupun huruf. Dan di dalam bahasa Yunani atau Greka ada 24. Kalau kita sering membaca di Alkitab, khusus di Perjanjian Baru, dari Injil Matius hingga buku Wahyu, bahasa aslinya adalah dari bahasa Yunani atau bahasa Greka. Dan di dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, abjad atau huruf itu ada 24. Kalau kita Indonesia 26, kalau Yunani atau Greka ada 24. Huruf yang pertama Indonesia adalah, atau abjad adalah A, dan huruf yang terakhir adalah Z. Kalau bahasa Yunani, bahasa Greka, huruf yang pertama adalah alfa, dan yang terakhir adalah tentunya omega. Saya ingin kita sekilas untuk bisa mendengarkan secara waktu yang begitu cepat ini
tentang bahasa Yunani atau Greka. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, dan juga tentunya saudara yang terkasih, ya, psi dan omega. Sahabat yang terkasih, saya senang untuk menyanyikan abjad Yunani atau Greka ini dalam bentuk lagu nyanyian sebagai berikut. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega, delta, epsilon, theta, eta, zeta, iota, kappa. Oh, saudaraku, pasti seperti, wah ini apa maksud ini bahasa. Tapi itulah, saudara yang terkasih, dalam kata-kata bahkan kalimat dari Injil Matius sampai kepada buku Wahyu Perjanjian Baru, apa yang telah saudaraku terkasih dengarkan dalam bentuk metode nyanyi tadi lagu, ataupun saya ucapkan dari Alfa sama Omega, itu ada semua tertulis di dalam Perjanjian Baru. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi firman Tuhan kebaikan atau agathosune tadi bahasa Yunani Greka. Roma pasal 3 ayat 10, firman Tuhan ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Kenapa demikian saudaraku? Kondisi manusia semua dalam keadaan dosa. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu mengetahui bahwa awal tabiat dalam diri kita ini sebagai orang percaya, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita hidup di dalam pertobatan. Tentunya tabiat Yesus Kristus yang kita miliki harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Satu contoh yaitu memiliki karakter kebaikan atau agathosune. Sebelum kita menjadi pengikut Kristus, kita semua ini sebenarnya jauh, ya sangat jauh daripada karakter Yesus atau jauh dari Allah kita, dan tidak dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena sebab saat kita berada dekat dengan Tuhan Allah kita ataupun Yesus Kristus memberikan kepada kita sesuatu kebenaran dan kekudusan, dan kondisi keadaan kita yang dosa itu diampuni, sehingga kita memiliki pengharapan untuk hidup yang baru, hidup di dalam kebenaran dan memiliki karakter yaitu kebaikan agathosune. Tidak ada yang baik atau benar dalam diri manusia, ya, secara keadaan kita, karena kita ada dalam kungkungan, dalam jeratan daripada dosa itu sendiri. Dan ini disadari oleh Raja Daud, sehingga Raja Daud tuliskan di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Raja Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita kembali keadaan kita, ya, ketika kita ada dalam kandungan ibu atau mama kita. Memang kondisi dalam keadaan dosa yang ada di sekitar hidup umat manusia, khususnya mama kita atau orang tua kita saat kita ada dalam kandungan, bahkan ketika kita terlahir, ya, saudara yang terkasih, dalam suasana dosa. Namun setelah kita percaya, saudaraku dan saya di sini memiliki akan pengalaman rohani pribadinya, ketika menyerahkan hidup kita kepada Kristus secara utuh, kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan, saudaraku, ya, tidak menyelamatkan karena kita berbuat baik, tetapi karena pengampunan, tetapi karena kemurahan, tetapi oleh karena apa, saudaraku? Kebaikan. Kembali lagi, agathosune, kebaikan sejati daripada Yesus Kristus itu. Dan itu yang Yesus mau untuk kita hidupkan, karakter Yesus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab ada tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan demikian, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat saudaraku, sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kepada saudaraku dan saya kondisi keadaan kita, ya, bahwa Kristus mati
untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku dan saya, tentu kita memiliki akan dosa-dosa kesayangan. Saudaraku dan saya yang mengetahui siapa diri kita selain orang yang lain, selain kita yang tahu, dan yang tahu adalah Dialah Tuhan Allah kita, Allah yang maha tahu, maha melihat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, agathosune atau kata dasarnya adalah kebaikan atau baik, memiliki arti tiada cacat atau kekurangan, dan hanya Allah saja yang baik. Sedangkan kata Yunani untuk agathosune ini sebenarnya memiliki arti yang lebih mendalam, artinya kemurahan dalam wujud yang sebenarnya, sebuah kebajikan yang dilengkapi dengan tindakan atau kecenderungan mempunyai niat yang baik dan melakukan apa yang baik. Sahabatku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kebaktian online CMC Indonesia saat ini, kita diingatkan agathosune atau kebaikan adalah mulai dari niatnya. Jadi dari pikiran saja sudah demikian, apalagi di dalam perkataan, perbuatan. Niatnya didasari, dituntun oleh tentunya Roh Kudus, sehingga memiliki agathosune sejati, kebaikan karakter Yesus sejati dalam diri umatnya. Dunia ini dipenuhi dengan segala yang jahat, bukan kebaikan. Namun kita sebagai umat Tuhan, kita diminta memiliki agathosune, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tentang buah roh, yaitu agathosune, kebaikan adalah karakter daripada kehidupan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sahabatku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai ciptaan baru dalam Kristus, kita harus berjuang. Kapan saudaraku? Setiap hari. Berjuang agar mati terhadap dosa, mati akan dosa kesayangan itu, menjauh dari segala kejahatan. Saudaraku, yang perlu kita perhatikan di sini adalah inilah penerapan kehidupan yang nyata saudaraku dan saya pribadi. Yang perlu kita perhatikan adalah di saat apa yang kita lihat, saudaraku, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, saudaraku, apalagi sekarang ini Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Apa yang kita dengar, saudaraku, bahkan apa, saudaraku, apa yang kita pikirkan akan tentunya mempengaruhi bagaimana kita hidup. Sahabatku di dalam Tuhan, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar atau kita pikirkan mempengaruhi hidup kita. Tentunya kita diingatkan memiliki karakter sejati dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kebaikan, agathosune. Kebaikan yang jujur, kebaikan yang tulus, kebaikan yang memang tadi definisinya adalah apa? Mulai dari niat, dari hati, dari pikirannya, dan diteruskan melalui perkataan dan perbuatannya. Jadi seirama, pikirannya, perkataan dan perbuatan adalah seirama, beriringin dengan agathosune tadi, dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi kita harus berhati-hati, saudaraku dan saya, terlebih terhadap pikiran kita, karena segala yang kita lakukan semuanya berawal dari pikiran kita. Kuasa Roh Kuduslah yang dapat menolong saudaraku dan saya mengendalikan tabiat, mengendalikan kata-kata perkataan kita, mengendalikan tentunya tadi adalah perilaku kehidupan kita. Kita sudah menerima semua yang baik dari Tuhan, dan kini kita harus menjaga agar kita tetap apa, saudaraku, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Fokus dalam artinya menghidupkan kebaikan, agathosune. Sahabatku di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 8 sampai yang ke-10, firman Tuhan ada tertulis, jangan jemu-jemu berbuat baik selagi ada kesempatan. Kenapa, saudaraku? Ada tertulis dalam firman Tuhan demikian, selagi ada kesempatan, selagi ada masih bernafas, selagi hayat di kandung badan. Jangan putus, istilahnya yang lain. Jangan jemu, jangan bosan, istilah yang lain, untuk melakukan agathosune, kebaikan, yang tentunya niat mulai dari pikiran
seirama dengan perkataan dan perbuatan dalam kehidupan kita setiap saat. Saya di dalam rumah, saya di luar rumah, saya di perjalanan, saya dimanapun berada, saudaraku dan saya diminta memiliki agathos sunai yang tentunya seirama, mulai dari niat, pikiran, perkataan, perbuatan, dimanapun kita berada. Sahabat di dalam Tuhan, untuk bisa menjalani kehidupan yang baik dan berkenan tentunya kepada Tuhan, tidak ada cara lain selain melekat, atau bahasa sehari-hari adalah apa? Lengket. Ya, seperti isinya lem itu ya. Lekat, melekat, lengket kepada Yesus Kristus. Melalui apa saudaraku? Tentu membaca, merenungkan akan firman Tuhan, Alkitab saudaraku. Kapan itu? Mau siang hari, mau malam hari. Artinya selagi hayat di kandung badan. Kita harus dekat, lengket dengan Yesus Kristus dalam firman-Nya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan yang diilhamkan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik di dalam kebenaran. Luar biasa saudara terkasih. Firman Tuhan sangat jelas sekali. Ya, ada 4M. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tadi. Ya, segala tulisan berarti yang diilhamkan berarti mulai dari buku yang pertama dari Kejadian sampai buku yang terakhir buku Wahyu, semua adalah tulisan yang diilhamkan Allah oleh Roh Kudus kepada para penulis, yang dikanonisasi istilahnya, yang disatukan dalam Alkitab. Sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sangat bermanfaat. Ya. M yang pertama apa tadi saudaraku? Untuk mengajar. Ya. M yang kedua untuk menyatakan kesalahan. M yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan M yang keempat adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Siapa orang itu? Saya dan saudara yang terkasih. Lihat, firman Tuhan luar biasa. Ya. Dan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan ada tertulis demikian firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudaraku, dengan kata lain, firman Tuhan mengingatkan, menghimbau, mengajak kepada saudaraku dan saya saat ini melalui kebaktian online sahabat CMC Indonesia ini. Sahabatku dimanapun berada dan saya saat ini, kita diminta oleh firman Tuhan jauhi kejahatan. Apa itu kejahatan? Jauhi dosa. Dan apa saudaraku? Lakukan yang baik. Lakukan agathos sunai. Lakukan kebaikan karakter Yesus yang sejati. Biarlah itu kita lakukan dengan niat kita, dari pikiran kita, seirama dengan perkataan dan perbuatan. Di mana kita berada, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, mau di tempat kerja, mau di perjalanan, mau di tempat pendidikan, di tempat manapun. Saudaraku dan saya, kita adalah tetap umat Tuhan dimanapun berada yang sama. Seorang yang melakukan kebaikan agathos sunai. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua, menjadi umat-umatnya yang hari lepas hari menghidupkan karakter Yesus Kristus, kebaikan agathos sunai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.